Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Begitu sengitnya polemik nasab di kalangan Ba'alwi, ada berita yang sangat mengejutkan ketika di beranda saya ada sebuah kanal YouTube yaitu Santri Kalong yang menyatakan bahwa ada di Republik Indonesia ini sebuah marga atau Bani Al-Qatiri yang ketika di tes DNA itu marga Al-Qatiri ini masuk di haplojiwan, di mana kita ketahui bahwa haplojiwan ini haplonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan juga kita ketahui bahwa Habib Ba'alwi yang sudah melakukan tes DNA itu masuk di haploG atau G ya, sehingga diketahui bahwa haplo G ini atau G ini masuk ke dalam haplo bangsa Yahudi. Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita simak videonya yaitu di kanal YouTube Santri Kalong. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Subhanallah, ya luar biasa. Ada kabar daripada Suka TV ya, beliau yang menginisiasi DNA gratis ya, DNA gratis. Nah, ini ada salah satu marga yaitu marga Al-Qatiri yang haplogrupnya J, yang tidak diakui oleh orang-orang sebagai juriyah Nabi, tetapi haplogrupnya J1 ini. Apakah benar ini mereka yang keturunan Nabi ini, yang sesungguhnya ini marga Al-Qatiri? Saya jadi teringat cerita Gus Baha tentang kaum Al-Qatiri ya, orang-orang dari marga Al-Qatiri di Fak-Fak Papua sana. Yuk coba kita dengar cerita atau ceramah Gus Baha. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua, dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya, kemarin saya punya tamu, itu biasa ngaji tafsir Jalalain kalau Rebo di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Singkat cerita, tanya saya gini, Gus, kenapa di Fak-Fak itu? Di Fak-Fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangannya Fak-Fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia, dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasyid tak wong Irak, yang putih. Harun Rasyid itu seangkatannya Imam Malik, dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak. Irak sing wadu sing dhisik digoni Saddam Hussein. Harun Rasyid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyhur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng itu sinten? Harun Ar-Rasyid. Dulu itu ada tradisi kalau orang begundal itu perusahaan negara, itu diasingkan. Mbok ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua. Di Fak-Fak itu. Makanya kayak Fak-Fak itu kan banyak wajah Arab. Itu kan turunan Arab. Ya Arab begundal kayak orang apa itu? Aborigin, kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana? Australia gitu. Kayak Australia kayak mirip-mirip gitu. Singkat cerita, mereka Nyon Sewu tuh awal-awalnya dibuat situ karena begundal, dianggap perusuh di Irak. Tapi perusuh yang mukmin, perusuh yang muslim. Ternyata di Fak-Fak sekarang ya jadi komunitas muslim. Oh, Islamnya keren, yang soleh ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi Perdana Menteri di Timur Leste. Sinten Mar'i, sinten Al-Qatiri. Bangsanya di sana itu Al-Qatiri. Oh, ya orang Islam ning kono, yo ala Arab. Pakanane udah geng wedhus, ya sok ala Arab.
Karena apa? Islam. Wis buaan wae cek ngurip-ngurip agama. Lho maksudnya ora trimo pedotan santri yang ini malah parah meneh. Lho ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe enak. Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa Papua, sama santri saya jangan, Bos. Jenengan nak dolan teng Fakfak relatif aman, terus komunitasnya sudah muslim Arab. Si santri saya tadi tanya, kenapa Fakfak bisa begitu? Karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurullah, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip rak dakwah ora iso. Nah, dan ternyata banyak dari Bani Al-Qatiri yang di Indonesia ya, termasuknya almarhum aktivis HAM Indonesia itu Munir Said Talib, keturunan dari kaum imigran Al-Qatiri ya, sampai Perdana Menteri Timur Leste ya dari marga Al-Qatiri, sampai ke Malang, Surabaya banyak juga. Mari kita dengar penjelasan atau podcastnya pada Suka TV ya bersama Dr. Sugeng dan juriyah dari atau keturunan dari Al-Qatiri ya. Kita dari buku nasab. Apakah buku nasab Anda itu tersambungnya kemana ini, Bung Abdillah? Kalau catatan nasab yang saya punya, yang saya dapat, itu sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Oh, sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Ya, sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Tapi klan Anda ini bermetamorfosis itu kemana-mana ini kan ya? Ada tadi katakan Mas Farhan ke Medan, kemudian ke seluruh Indonesia dan juga di Malang. Di Malang apakah cukup banyak ini klan Anda? Cukup banyak, cukup banyak. Jadi Al-Qatiri itu sebuah kesultanan besar yang didukung oleh kabilah-kabilah Arab. Gitu. Nah, kebetulan saya dari Gabilah bin Talib atau Al-Talib. Familiarnya disebut di Saudi, di luar sana itu Al-Talib nyebutnya. Gitu. Jadi Kesultanan Al-Qatiri itu didukung oleh kabilah-kabilah Arab yang mendukung Kesultanan Ja'far bin Umar untuk mendirikan kesultanan tersebut. Makanya Al-Qatiri itu haplogrupnya macam-macam. Gitu, ada J1, ada J2. Tapi kalau sultannya yang asli itu J1 dia. Oh iya, oke, baik. Ya. Anda sendiri masuk ke dalam organisasi Robitoh Alawiyah atau tidak? Oh, enggak. Kita bukan bagian dari Mbak Alawi ya. Atau tidak tercatat di Robitoh Alawiyah, tidak tercatat. Karena memang bukan bagian dari Alawiyin, Mbak Alawi gitu. Oh, jadi beda ya ininya, organisasi dan kemudian rentetan ke atasnya begitu ya? Iya, beda. Ya. Kalau zaman dulu masuknya ke Al-Irsyad biasanya. Kalau zaman dulu itu. Oh, Al-Irsyad. Zaman dulu ya? Iya. Kalau tradisi di Al-Qatiri sendiri bagaimana untuk pernikahan ini? Apakah boleh sistem pernikahannya gituan ya dengan sesama Al-Qatiri saja atau dengan masyarakat lainnya? Kami tidak mempunyai aturan yang baku ya. Maksudnya perempuan Arab harus laki-laki Arab itu tidak baku itu. Gitu. Cuman diusahakan memang sekufu sesama-sama Arab. Tapi kalau jodohnya di luar itu ya tidak apa-apa, karena di keluarga saya banyak juga sih sebetulnya yang laki-lakinya juga bukan orang Arab juga ada gitu. Dan itu bukan suatu permasalahan yang prinsipil banget gitu, enggak. Iya. Sejauh yang Anda ketahui, apakah haplogrup Anda ya sama dengan saudara-saudara Anda yang ada di Timur Tengah atau di yang lainnya? Insya Allah ya. Kemarin itu saya dikirimi Pak Rizal hasil saya kan. Di situ ada email, alamat email.
Kemudian alamat email itu saya email gitu, saya sapa gitu kan. Ternyata ketemu, jadi saya ada upload grup yang sama ada di Saudi, di Jeddah. Gitu. Oh, jadi ini ya, ada beberapa hal ya ketemu di situ. Walaupun Anda di sini keturunan berapa Anda di Indonesia? Kalau saya dari abi saya keturunan kedua. Kakek saya masih orang sana. Generasi keberapa? Generasi keberapa? Kalau kakek saya orang sana berarti saya kedua ya, kedua. Oh, atau ketiga generasi ya? kedua itu ya. Iya. Oh ya, ketiga ya. Generasi ketiga ya. Ya. Baik. Terima kasih Bung Abdillah. Haplogrup Anda sudah muncul. Mungkin nanti bisa dianalisis oleh Dr. Sugeng. Dr. Sugeng, ini kan kalau Mas Abdillah ini haplogrupnya adalah JM172 dan dia memiliki silsilah sampai ke Nabi Hud. Ini bagaimana Dr. Sugeng analisanya? Itu silsilah keluarga Nabi Hud itu mungkin ya bikin proyek sendiri ya, Arabian J2 gitu ya. Tapi memang kalau di Arab itu bangsa-bangsa Arab rata-rata populasinya itu susunannya nomor 1 J1, nomor 2 J2, nomor 3 E itu biasanya kalau nggak dari Afrika, Mesir sama Maroko itu. Dan keempat R biasanya komposisinya begitu bangsa-bangsa Arab. Kalau R1A ya dari Persia, R1B dari Eropa begitu. Jadi ya memang antara J1 dan kakeknya mereka berdua ini, Pak Mas Farhan dengan Mas Abdillah ini, kakeknya 31.600 tahun yang lalu, tuh kakeknya. Kakek bersamanya itu. Kakek bersamanya gitu ya. Iya, mungkin mereka kakak adik yang keluarga Mas Farhan ya jalan-jalan sekitar Babilonia, yang keluarganya Mas Abdillah tuh jalan-jalan ke Mediterania sana. Tapi mereka berkerabat dekat kayaknya, karena kalau melihat komposisi Kohanim itu, yang lineage kedua itu ya J2. Kemungkinan dari ipar-iparnya Nabi Ibrahim itu, kemungkinan ya itu ya. Tapi yang tadi dikatakan oleh Mas Abdillah gitu kan, ada beberapa tadi ya, haplogrup yang berbeda Al-Qatiri. Ya, itu wajar. Jadi gini, seluruh Bani Arab itu yang kabilahnya besar-besar itu tidak ada yang homogen satu haplogrup. Jadi ya nggak tahu ceritanya, bisa saja seperti tadi anak perempuan nggak punya anak laki, punyanya anak perempuan, terus ya bisa aja cucunya akhirnya dimargakan ke kakeknya, bisa aja. Walaupun itu akhirnya kan dilarang Rasulullah, tapi kejadian ini kan seperti kakek bersamanya Bani Hasyim dengan Zubaidi ini kan 2.600 tahun yang lalu sebelum masa Rasulullah. Jadi wajar kalau haplogrup berbeda-beda, apalagi suku-suku Arab itu kan sifatnya konfederasi ya. Nggak murni satu solid dari satu kakek itu. Kadang ya ada introduksi dari laki-laki lain, aliansi atau gimana, itu dibahas di papernya Dr. Majid Robinson itu. Ya, tetapi so far bahwa untuk Al-Qatiri itu umumnya adalah J ini ya Pak Sugeng? JM172. Enggak, saya menemukan Al-Qatiri itu ada J1 muda, jadi masih sepupunya Farhan. Ada J1 tua. J1 tua itu maksudnya kalau kekerabatannya dengan Bani Ibrahim itu sepupu, bukan keturunan. Ada J2. Ya ini kabilah besar sih. Kalau di Indonesia ini ya. Iya, kalau di Indonesia tokoh terkemukannya kan Dr. Mar'i Muhammad. Cuma nggak pernah pakai marga itu. Mr. Clean itu. Oh. Berarti Mar'i Muhammad itu Al-Qatiri itu ya? Al-Qatiri setahu saya. Al-Qatiri ya? Karena saya betul Mas Abdillah. Mar'i Muhammad itu marganya Al-Qatiri. Ya. Kalau itu saya kurang tahu. Yang saya tahu itu Presiden Timur Leste itu siapa? Dr. Mar'i Muhammad itu Al-Qatiri, karena apa, saya sudah bicara sama cucunya, cucu beliau. Ya mungkin. Bukan mungkin, cucunya sendiri bilang. Iya.
Oke. Berarti Mari Muhammad ya luar biasa gitu kan ya. Baik. Ya moga-moga Mas gini, Farah. moga-moga seluruh marga Al-Qatiri sebersih Dr. Mari Muhammad. Harus itu. Amin, amin, amin. Tetapi Amin. kalau dilihat itu kan ke Timur Leste, di Timur Leste itu kan ada juga Al-Qatiri dan menjadi Ya. tokoh besar juga di sono. Kemudian juga di Indonesia ada tokoh besar Mari Muhammad. Artinya secara gen leadership menurut Dr. Sugeng, apakah ini memang ada relevansinya atau tidak nih, Dr. Sugeng? Nah itu kan tadi udah dibilang Abdillah, ada mereka punya kesultanan dulu, Kesultanan Al-Qatiri. Itu ya urusannya Mas Abdillah lebih. Silahkan terangkan sejarahnya Mas Abdillah. Kesultanan Al-Qatiri itu apa, pendiriannya kapan siapa sih? Ya, jadi Kesultanan Al-Qatiri itu berdirinya kesultanan itu didukung oleh gabila-gabila Arab, gitu. Dan gabila-gabila yang mendukungnya juga gabila-gabila besar, gitu. Dan Kesultanan Al-Qatiri ini menguasai daerah Hadramaut sampai perbatasan Oman waktu itu, gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 400-500 tahun kesultanan itu berdiri, gitu. Salah satunya gabila saya yang mendukung Kesultanan Al-Qatiri tersebut. Dan kesultanan ini menyebar sampai ke Saudi. Kalau saya lihat di Wikipedia, populasi Al-Qatiri itu dari berbagai macam marga itu 5 juta lebih itu populasinya. Sangat banyak. Gitu. Jadi memang gabila-gabila yang lain zaman dulu itu di bawah kekuasaan Kesultanan Al-Qatiri yang saat itu memimpin. Cuman Kesultanan Al-Qatiri ini runtuh waktu itu diserang oleh Gabila Al-Yafei. Gabila Al-Yafei didukung oleh Inggris menyerang Al-Qatiri dan Al-Qatiri kalah waktu itu. Gitu. Kemudian menyebar kemana-mana. Diri dan menjadikan satu. Kenapa? Kelannya begitu ya. Setelah kalah dari Inggris, menyebar kemana-mana. Iya, betul. Di Saudi cukup banyak Al-Qatiri, banyak di Saudi, di Emirat, di Qatar, banyak. Termasuk di Indonesia juga cukup banyak juga. Nah, cerita kakek moyang Anda masuk ke Indonesia bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Kakek saya prediksi datang ke Indonesia itu sekitar tahun 1915. Gitu, datang dari Yaman ke Indonesia berdagang, kemudian menikah. Kalau nenek saya masih sama-sama Al-Qatiri juga kalau nenek saya. Gitu. Yang asli pribumi itu buyut saya. Buyut saya itu asli pribumi. Buyut laki-laki apa perempuan? Buyut perempuan. Itu asli pribumi. Orang tua Anda menikah juga dengan orang lokal begitu ya? Iya, betul. Dengan orang Indonesia. Berarti ibu Anda orang Indonesia asli Jawa? Bukan, kalau ibu saya keturunan Arab juga. Malah dari marga Al-Yafei yang dulu pernah menyerang Kesultanan Al-Qatiri. Oke, gitu. Iya. Jadi unik memang. Moyang boleh perang. Jadi ibu saya ini kakek-kakeknya dulu nyerang Al-Qatiri gitu. Oke. Tetapi tetap aja ya Pak Sugeng ya, walaupun menikah dengan marga yang lain, tetap aja haplogrupnya mengikuti ayah handanya gitu ya. Iya. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Ada sedikit analisis Pak Sugeng silakan terhadap perjalanan dari Al-Qatiri ini. Ya, saya rasa ini marga besar lah. Saya harapkan kedepannya para Al-Qatiri juga berkontribusi positif terhadap Indonesia gitu ya. Punya tokoh besar itu. Dan kalau tetangga saya banyak Al-Qatiri, nikahnya sama pribumi semua. Nggak tahu kenapa. Mungkin ya tahu lah. Saya tahu alasan mereka kakek-kakek mereka kesini tuh Pak Yusuf. Karena mereka tahu
gadis-gadis Nusantara tuh imut-imut. Nah, itu betul itu.